Putu Juli Ardika, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin. Rekan-rekan media, tentunya Polri berkomitmen dan konsisten dan juga melaksanakan kolaborasi dalam setiap menjawab apa yang menjadi persoalan masyarakat dan kemudian juga apa yang menjadi harapan masyarakat. Tentu kolaborasi sudah menjadi era dalam bekerja sama, dan maka itu untuk menjawab dari keresahan masyarakat terkait dengan minyak goreng khususnya dengan merek minyak kita, hasil pengungkapan akan disampaikan oleh Bapak Direktur TPDiksus Bareskrim Polri. Untuk waktunya kami persilakan kepada Bapak Direktur. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Brigjen Pol Truno Yudo, selaku Karopenmas Divhumas Polri. Yang kami hormati Bapak Igusti Ketut Astawa, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas. Kami hormati Bapak Haris Darmawan, selaku Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Bapak Brigjen Kurniawan Afandi, selaku Inspektur Jenderal Itjen Kementan yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Moga Simatupang Esos, selaku Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan. Yang kami hormati Bapak Putu Juli Ardika, selaku Dirjen Industri Agro Kemenperin. Yang kami hormati Bapak Dian Garneta Paramita Sari, Ibu, selaku Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kemenperin. Yang kami hormati Bapak Muhammad Taufik, selaku Kepala Pusat Pengawasan Standarisasi Industri Kemenperin. Dan yang kami hormati Bapak Mario Josko, selaku Direktur Tertib Niaga Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pagi hari ini untuk melaksanakan press release terkait dengan keberhasilan pengungkapan kasus minyak goreng minyak kita, di mana takaran tidak sesuai dengan label yang ada pada kemasan. Kami sampaikan bahwa pengungkapan ini berawal dari kegiatan sidak Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia bersama-sama dengan Satgas Pangan Polri dan beberapa kementerian lembaga terkait yang hadir di Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan, di mana di sana menemukan adanya penjualan minyak kita yang harganya di atas HET. Kemudian dilakukan pengecekan, diuji untuk ukuran isi yang ada dalam kemasan botol maupun pouch. Ternyata isinya hanya 700 ml sampai dengan 800 ml. Berbeda dengan yang tertera di kemasan, yaitu 1 liter atau 1000 ml. Selanjutnya, dari penemuan tersebut, Satgas Pangan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi maupun kepada produsen yang memproduksi minyak kita yang kita temukan tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret kita mendapatkan lokasi yang dimaksud, yaitu tepatnya di Jalan Tole Iskandar nomor 75 Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian kita melakukan konfirmasi kepada karyawan yang ada di situ, memastikan bahwa apakah benar ini lokasi PT Alta Global. Kemudian dipastikan bahwa lokasi itu sudah tepat, dan ternyata setelah kita lakukan
pengecekan di dalam, pengelola daripada lokasi tersebut sudah berubah perusahaannya menjadi PT Ayarasa Nabati. Kemudian tim melanjutkan kegiatan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di sana berupa minyak kita yang sudah diproduksi, kemudian dokumen-dokumen yang terkait dengan penjualan minyak kita tersebut. Berdasarkan hasil penggeledahan di TKP, tim mendapatkan fakta-fakta bahwa tempat tersebut memang menyimpan dan memproduksi minyak kita kemasan dalam bentuk kemasan botol maupun pouch dengan isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label pada kemasan tersebut. Selain itu, penyidik juga melihat adanya mesin yang digunakan untuk memproduksi, termasuk drum-drum penyimpanan bahan baku yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan botol seperti yang dilihat di depan, di mana mesin tersebut tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ, yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Di situ tertera 800 ml isi volumenya setelah lakukan pengecekan dengan alat ukur sampai dengan 920 ml. Dan pasti ini berbeda dengan apa yang tertera di kemasan. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik terhadap tersangka, bahan baku minyak goreng curah tersebut, usaha tersebut didapatkan bahan bakunya dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi dengan harga 18.100 per kilo. Ya, kemudian tersangka mendapatkan kemasan botol dan pouch dari trader PT MGS di daerah Kota Bekasi, Jawa Barat dengan harga untuk kemasan botolnya Rp930 per botol, per piece ya. Dengan kemasan pouch harganya 680 per piece. Dan ada juga yang kemasan untuk 2 liter itu 870 per piece. Itu untuk pouchnya atau tempatnya. Tersangka mengaku ditunjuk sebagai kepala cabang oleh PT MSI dan PT ARN dengan tugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan berbagai macam merek yang salah satu mereknya adalah minyak kita. Berarti ada merek lain selain minyak kita.
Penggunaan merek minyak kita tersebut berdasarkan surat persetujuan penggunaan merek minyak kita dari Ditjen Perdagangan sesuai dengan nomor BP 0001 319 PDN SD bulan 10 2023 tanggal 2 Oktober 2003 dengan nama perusahaan PT ARN dan nomor BP 0001 337 PDN SD bulan 10 2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan nama perusahaan PT MSI. Tersangka menjalankan usaha tersebut sejak Februari 2025 dengan kapasitas produksi usaha 400 sampai 800 karton sehari dalam bentuk kemasan maupun pouch. Selanjutnya, penyidik melakukan proses penyidikan membuat laporan polisi, yaitu laporan polisi model A nomor 10 bulan 3 2025 SPKT Ditipideksus Barreskrim Polri tanggal 9 Maret 2025 dan surat penggeledahan gudang di Jalan Tole Iskandar, Sukamaju, Depok. Selain itu juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Selanjutnya penyidik melakukan penyitaan terhadap 450 dus merek minyak kita kemasan pouch yang diamankan dari truk yang akan didistribusi. Kemudian 1 lembar surat jalan kepada toko Sidolari Up Wakno tanggal 9 Maret 2025. Selanjutnya penyidik juga menyita 180 minyak kita kemasan pouch bag yang diamankan di dalam gudang dan 250 kerat minyak kita kemasan botol, 30 unit filling machine alat produksi untuk jenis pouch bag dan 40 unit filling machine untuk pengisian untuk jenis botol, serta 3 unit heavy pack mesin sealer dan 4 unit timbangan. Selain itu juga ditemukan 80 buah drum penampung dalam keadaan kosong, kapasitas 1000 liter. Dan atas kegiatan ini penyidik telah melakukan penyitaan sebanyak 10.560 liter. Dugaan tindak pidana tersebut, para tersangka melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tepatnya di pasal 62, junto pasal 8 dan pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, atau pasal 102 junto 97 dan atau pasal 142 junto pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan atau pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan atau pasal 66 junto pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, dan atau pasal 106 junto pasal 24 dan atau pasal 108 junto pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 2014 tentang perdagangan, dan atau pasal 263 KUHP. Kami Direktorat Tipideksus Barreskrim Polri selaku Satgas Pangan Polri atas perintah Bapak Kapolri akan terus melakukan upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana untuk mendukung serta mensukseskan program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia dalam melindungi masyarakat Indonesia sebagai konsumen serta perekonomian negara dari kerugian yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu hati-hati dalam melakukan pembelian barang, komoditi apapun, dan pastikan sudah memenuhi standar SNI
dan sesuai dengan kualitas maupun kuantitas yang disebutkan pada label kemasan. Kepada para pelaku usaha agar mematuhi regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan ada yang memanfaatkan momen-momen di hari besar keagamaan seperti ini untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar serta merugikan masyarakat, dan pastikan kami akan lakukan penindakan atau penegakan hukum dengan tegas. Semoga pengungkapan kasus dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Mari kita sama-sama mewujudkan Indonesia yang bebas dari segala bentuk kejahatan untuk mendukung perekonomian negara dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, inilah salah satu upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukum yang tentunya tadi sudah sampaikan beliau adalah sebagai langkah untuk efek jerah, deterrent effect. Namun demikian, Bapak Presiden Republik Indonesia selalu menekankan bahwasannya aparatur kelembagaan dan kementerian serta Polri, seluruh stakeholder hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan perlindungan. Tentunya langkah-langkah ini adalah langkah preemptif dan preventif. Maka dari itu kami persilakan kepada teman-teman media untuk menanyakan, termasuk di sini ada beberapa kolaborasi kementerian dan lembaga dari langkah preemptif preventif maupun dengan penegakan hukum. Kami persilakan. 1, Mas Taufik dari CNN tadi duluan naik. Silakan. 2, 3. Silakan dari Mas Taufik, kemudian ujung sebelah kanan, kemudian di belakang Mas Taufik.